Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat dan tetap sehat. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan Ibu Risna Tati pada mata pelajaran fisika. Nah, di sesi kali ini materinya adalah pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum, kemudian berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Juga pada tumbukan lenting sempurna berlaku nilai koefisien restitusinya sama dengan 1. Bisa kalian lihat pada gambar, bola A dengan kecepatan VA bergerak ke sebelah kanan dan bola B bergerak dengan kecepatan VB bergerak ke sebelah kiri. Kemudian keduanya bergerak saling mendekati dan akhirnya bertumbukan. Nah, setelah bertumbukan ini, bola A dia akan bergerak ke sebelah kiri, kembali ke awal. Kemudian bola B juga akan bergerak ke kanan. Nah, ini yang dinamakan dengan tumbukan lenting sempurna. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa lihat dalam permainan bola biliar atau permainan kelereng, itu merupakan salah satu contoh dari tumbukan lenting sempurna. Baik, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah soal, sebuah benda A memiliki massa 4 kg, terjadi tumbukan dengan benda B dengan kecepatan mencapai 8 meter per second dan berlawanan arah. Benda B memiliki massa 8 kg dengan kecepatan 4 meter per second. Jika terjadi tumbukan lenting sempurna, maka berapa kecepatan akhir kedua benda tersebut? Seperti biasa, kita harus mengidentifikasi dulu apa yang diketahui dari soal. Jadi kalau diilustrasikan, dalam soal ini ada dua buah benda bergerak saling mendekati, maka kecepatannya salah satunya akan bernilai negatif, ya. Kalian boleh simpan mau kecepatan A atau kecepatan B yang negatif itu. Nah, Ibu akan tuliskan kecepatan yang negatif itu adalah kecepatan benda B ya. Sehingga yang kita tulis diketahui dalam soal itu massa benda A-nya adalah 4 kilo dengan kecepatannya 8 meter per second. Kecepatan benda B-nya adalah negatif 4 meter per second dan massa benda B-nya 8 kilo. Kemudian karena ini adalah tumbukan lenting sempurna, maka kita tuliskan E-nya itu adalah 1. Ya, jadi pertanyaannya berapa kecepatan akhir dari kedua buah benda ini setelah bertumbukan? Untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan konsep hukum kekekalan momentum. Ya, jadi kalian ingat-ingat kembali hukum kekekalan momentum itu adalah massa benda A dikali kecepatan A ditambah massa benda B dikali kecepatan B sama dengan massa benda A dikali kecepatan setelah bertumbukan dan massa benda B dikali kecepatan benda B setelah bertumbukan. Seperti pada gambar, ya, kita masukkan semua nilainya, MA-nya 4, VA-nya 8, MB-nya 8, dan VB-nya min 4. Kemudian MA-nya 4 dan VA aksennya yang kita cari dan VB aksen juga yang kita cari. Jadi masing-masing kita kalikan 32 dikurangi 32 sama dengan 4 VA aksen plus 8 VB aksen. Nah, kan 32 dikurang 32 hasilnya 0. Kemudian 4 VA aksen plus 8 VB aksen. Nah, ini adalah persamaan 1. Selanjutnya kita masukkan untuk persamaan koefisien restitusi, bahwa tadi E-nya sama dengan 1 sehingga E sama dengan min VB aksen min VA aksen ini masih dalam kurung dibagi VB min VA. Ya, E-nya kita masukkan 1, VB aksennya yang dicari, VA aksen juga dibagi VB itu tadi nilainya min 4 dan VA itu adalah 8. Min kali plus hasilnya min ya. Jadi tetap tulisannya min 4 min 8. Kita kalikan min 4 min 8 jadi min 12. Nah, min 12 ini kita kali silang ke atas sehingga min 12 sama dengan min VB aksen plus VA aksen. Ini kita tuliskan dalam persamaan kedua.
Langkah selanjutnya adalah kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi persamaan 1 tadi ya sebesar 4 VA aksen ditambah 8 VB aksen sama dengan 0. Dan persamaan 2-nya adalah VA aksen min VB aksen sama dengan min 12. Ini akan kita kalikan supaya ada yang bisa dicoret ya. Yang persamaan 1 kita kalikan 1 dan yang persamaan 2 kita kalikan dengan 4. Sehingga nanti hasil akhirnya ada yang bisa habis ya. Ini tetap 4 VA aksen plus 8 VB aksen sama dengan 0, dan yang bawah menjadi 4 VA aksen min 4 VB aksen sama dengan min 48 karena min 12 kali 4 ya. Nah ini kita kurangi supaya VA aksennya habis. Sehingga hasilnya 8 VB aksen dikurangi min 4 VA aksen. Min kali min hasilnya plus, jadi 8 tambah 4 jadinya 12 VB aksen sama dengan positif 48. Jadi VB aksennya 48 dibagi 12. Jadi kecepatan benda B setelah tumbukan adalah sebesar 4 meter per second. Nah, sudah dapat VB aksennya, kita akan hitung VA aksennya. Boleh gunakan salah satu rumus ya. Boleh persamaan pertama atau persamaan kedua. Di sini Ibu pakai persamaan yang kedua. Jadi VA aksen min VB aksen sama dengan min 12, kita ganti VB aksennya dengan 4. Sehingga diperoleh VA aksennya itu min 12 ditambah 4. Hasilnya adalah min 8 meter per second. Jadi dari hasil perhitungan kita bisa disimpulkan bahwa VA aksennya sebesar 8 meter per second. Tanda min itu artinya dia bergerak ke kiri, dan benda B bergerak dengan kecepatan 4 meter per second dan arahnya ke kanan karena hasilnya positif.